Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Rahmawati dan teman-teman saya yang bernama Naila Farafiza, Muhammad Syahrul Nidam Al-Baihaqi, dan Nurul Aulia. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kelainan kromosom dan macam gejalanya. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu kromosom. Kromosom merupakan struktur nukleus protein yang membawa informasi genetik, yang mana kita ketahui informasi genetik adalah DNA, sehingga kumpulan kromosom itu akan membentuk suatu kumpulan material genetik atau yang disebut dengan genom. Selanjutnya, fungsi kromosom. Fungsi kromosom adalah untuk membawa informasi genetik yang sangat menentukan proses pertumbuhan dan perkembangan janin dan juga fungsi tubuh untuk kehidupan sehari-hari. Proses pertumbuhan ini meliputi pembentukan protein-protein tubuh, sehingga kelainan genetik atau struktur dan jumlah kromosom akan sangat mempengaruhi pembentukan protein-protein tubuh dan dapat mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan janin atau bayi yang tidak normal. Selanjutnya, letak kromosom. Di slide terdapat gambar yang terdiri dari bagian tubuh, sel, kromosom, dan DNA. Letak kromosom terletak di kulit dan jaringan otot. Kulit jaringan otot. Jaringan ini tersusun dari sel-sel yang mana tiap jaringan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Gambar sel ini yang berada di tubuh manusia, yang mana status sel memiliki beberapa organel, yaitu terdapat inti sel yang di dalamnya mengandung kromosom-kromosom, merupakan tempat dari material genetik, yang mana kita ketahui bahwa DNA merupakan pembawa sifat yang diturunkan dari induk kepada anaknya. Pada kondisi normal, jumlah kromosom pada manusia adalah 46 buah atau 23 pasang, yang mana terdiri dari kromosom tubuh atau yang disebut dengan autosom dan kromosom sel kelamin atau disebut genosom. Yang mana untuk autosom terdiri dari 22 pasang, sedangkan untuk genosom terdiri dari 1 pasang. Jadi kodenya seperti ini. Untuk pria 22 autosom plus XY, untuk wanita kodenya 22 autosom plus XX. Kalau digambarkan adalah seperti ini, yang mana jumlahnya adalah 23 pasang, di mana pria memiliki kromosom kelamin XY, sedangkan wanita memiliki kromosom XX. Bisa disimpulkan bahwa setiap orang mendapatkan satu dari tiap pasangan kromosom dari ayahnya dan satu dari ibunya. Dengan kata lain, setiap orang mendapatkan 23 kromosom dari ayah dibawa oleh sperma dan 23 kromosom dari ibunya dibawa oleh sel telur, yang kemudian total menjadi 46 kromosom, 23 pasang setelah pembuahan. Baik, selanjutnya yaitu kelainan kromosom. Kelainan kromosom adalah sebuah kondisi gangguan genetik yang sudah terbentuk sejak perkembangan janin dalam kandungan. Kondisi ini bisa berlangsung karena diturunkan dari orang tua atau de novo, yakni muncul secara unik dari perkembangan janin itu sendiri. Secara general, kelainan kromosom terbagi menjadi dua, yaitu numerik dan struktural. Kelainan kromosom yang pertama yaitu numerik.
Kelainan kromosom numerik adalah sebuah kelainan di mana jumlah kromosom berbeda jumlah normal, yaitu 2 kromosom yang terbentuk menjadi sepasang kromosom. Istilah lain dari kromosom numerik juga disebut aneuploidi. Kromosom numerik. Kromosom manusia itu terdapat 23 pasang yang disebut dengan sel diploid. Namun ada keadaan euploid yang berguna untuk menggambarkan jumlah kromosom setiap sel adalah kelipatan N. Contohnya 2N berarti ada 46 kromosom diploid, 3N ada 69 kromosom triloid, 4N ada 92 kromosom teraploid, dan lainnya. Jika kelipatan di atas 4N disebut polyploid. Selain itu ada juga istilah aneuploid yang tadi yang mengacu pada kromosom ekstra atau kromosom yang hilang. Jika dijabarkan, kondisi kelainan secara numerik ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu monosomi dan trisomi. Monosomi yaitu adanya satu kromosom yang hilang dari jumlah seharusnya, dan trisomi yaitu terdapat 3 kromosom. Selanjutnya, kelainan monosomi. Monosomi terjadi karena hilangnya satu kromosom sehingga kromosom yang jumlah seharusnya 46 buah menjadi 45. Yang kedua, kelainan trisomi. Normalnya, sel dalam tubuh memiliki 23 pasang kromosom atau 46 buah. Pada kelainan trisomi terjadi penambahan jumlah kromosom sehingga jumlah kromosom menjadi 47. Berikut ada contoh dari kelainan monosomi, yaitu Love-Hirschhorn syndrome, yaitu kelainan ini disebabkan karena hilangnya sebagian ujung lengan pendek pada salah satu kromosom nomor 4. Ciri fisiknya yaitu yang pertama ada penampilan wajah yang khas, 2. Pertumbuhan dan perkembangannya tertunda, 3. Cacat intelektual, 4. Tonus otot rendah, 5. Kejang. Selanjutnya, contoh dari kelainan trisomi yaitu Down syndrome. Down syndrome dikarenakan kromosom nomor 21 yang jumlahnya lebih 1 sehingga menjadi 3 trisomi karyotype atau 47 autosom plus XY. Ciri fisiknya yaitu yang pertama, ukuran kepala lebih bagian anteroposterior, kepala mendatar, 2. Sudut mata luar naik ke atas, 3. Bentuk telinga kecil atau tidak normal. Baik, yang selanjutnya yaitu kelainan kromosom struktural. Kelainan struktural yaitu kelainan yang disebabkan masalah struktural pada kromosom. Beberapa kelainan kromosom struktural terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu translocation, yaitu satu bagian dari kromosom berpindah ke kromosom yang lain. Yang kedua yaitu deletion, adalah ada satu bagian kromosom yang hilang. Kemudian yang ketiga yaitu duplication, yaitu sebuah kromosom yang menggandakan diri dan menghasilkan materi genetik tambahan. Yang ketiga yaitu ring atau sebuah lingkaran yang akan terbentuk sebagai hasil dari sebagian kromosom yang robek. Yang kelima yaitu inversion, yaitu sepotong kromosom yang putus dan terbalik, kemudian menempel kembali ke struktur aslinya. Kemudian selanjutnya ada macam kromosom berdasarkan letak sentromer. Letak sentromer pada sebuah kromosom bisa berada di tengah, agak pinggir, atau bagian ujung kromosom. Adanya perbedaan letak sentromer membuat lengan kromosom tidak selalu sama panjang. Berdasarkan keberagaman letak sentromer, kromosom dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah metasentrik. Metasentrik merupakan sentromer yang tepat berada di tengah-tengah kromatid dan membaginya sama panjang, sehingga membentuk seperti huruf V. Kemudian selanjutnya ada akrosentrik, di mana sentromer terletak di ujung kromatid dan menyebabkan satu kromatid memiliki lengan kromosom lebih panjang dari yang lain, sehingga bentuk kromosom metasentrik seperti huruf C. Kemudian selanjutnya ada submetasentrik, di mana sentromer tidak tepat di tengah-tengah kromatid dan tidak membaginya sama panjang. Bentuk kromosom seperti huruf L. Dan yang terakhir ada telosentrik, di mana sentromer terletak di ujung kromatid sehingga hanya ada satu kromatid
dengan bentuk kromosom telosentrik yang seperti huruf I. Kemudian yang selanjutnya adalah macam kromosom berdasarkan fungsinya. Macam kromosom berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah autosom dan yang kedua adalah kromosom. Autosom adalah kromosom tubuh di mana kromosom tubuh ini adalah kromosom yang mengendalikan sifat-sifat tubuh seperti warna mata, warna kulit, atau tinggi badan. Autosom ini tidak berperan dalam penentuan jenis kelamin. Kemudian yang selanjutnya ada gonosom, yaitu kromosom kelamin. Kromosom kelamin ini adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin yang terdiri atas X dan Y. Kromosom X berbentuk lurus, sedangkan kromosom Y berbentuk bengkok. Jenis kelamin perempuan ditandai dengan adanya kromosom XX, sedangkan di jenis kelamin laki-laki ditandai dengan adanya kromosom XY. Selanjutnya adalah macam kromosom berdasarkan jumlah sentromer. Jumlah sentromer pada suatu kromosom juga beragam. Ada kromosom yang tidak memiliki sentromer, namun juga ada kromosom yang memiliki banyak sentromer. Berdasarkan jumlah sentromer, kromosom terdiri dari asentrik, monosentrik, disentrik, dan polisentrik. Nah, yang pertama adalah asentrik, di mana kromosom ini tidak memiliki sentromer sama sekali. Yang kedua, monosentrik, di mana kromosom hanya memiliki satu sentromer. Kemudian selanjutnya disentrik, di mana kromosom memiliki dua sentromer. Dan yang terakhir adalah polisentrik, di mana kromosom ini memiliki lebih dari dua sentromer atau banyak sentromer. Selanjutnya ada macam-macam kromosom berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama ada berbentuk cerutu. Nah, di sini cerutu ini berbentuk seperti segitiga atau ya sebatas garis yang bentuknya seperti segitiga runcing. Lalu ada berbentuk koma, yang koma ini seperti tanda koma, yaitu melengkung, sedikit melengkung. Lalu ada berbentuk batang. Yang berbentuk batang ini lebih seperti baling-baling ya, baling-baling bambu kayak gitu. Lalu ada berbentuk bulat dan berbentuk V. Yang berbentuk V ini seperti huruf V gini, jadi dua lingkarannya di tengah dan ada dua sayap di atasnya. Lalu ada berbentuk huruf L, seperti huruf L. Selanjutnya ada yaitu gejala pada sindrom Turner. Sindrom Turner ini adalah kelainan pada kromosom, yaitu yang pertama ada leher lebar atau wide light, yang kedua ada telinga yang turun yang posisinya sedikit rendah daripada orang-orang normal yang lain, lalu ada dada bidang dengan jarak antara puting yang sempit, lalu ada panjang lahir yang pendek, langit-langit mulut yang sempit dan tinggi, lengan yang bengkok keluar, dan yang terakhir kuku jari kaki dan tangan yang kecil serta bengkok ke atas.